ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا بكرمتك علما ya rabbal alamin. Hadis ke-19 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang sangat-sangat bermanfaat dan penting untuk kehidupan kita, keseharian kita. Kaitannya dengan masalah menjaga agama, dengan masalah hidayah, dengan masalah doa, juga masalah takdir, masalah pilihan akan sesuatu, pemberian dari Allah, dan juga masalah kesabaran, musibah, kemudahan dan kesulitan. Ini hadis yang seharusnya setiap hari kita gaungkan di qalbu kita agar menjadi pegangan hidup. Ya. Kadang kita melihat sebagian dari kaum muslimin, mereka menjadikan lirik-lirik lagu pegangan hidup. Dan itu suatu kebodohan yang nyata. Ya. Lirik-lirik lagu sebagai pegangan hidup. Terutama lagu dangdut. Ya, bahkan beberapa dari dai yang sebenarnya pelawak, ya, seharusnya pelawak bukan jadi dai, itu kadang-kadang dalilnya kata Bang Haji Roma gitu. Ini adalah disaster. Ini adalah musibah. Ya. Ketika seseorang baik penceramah maupun orang awam bahkan untuk kehidupan, pegangan dalilnya itu adalah kata pedangdut senior. Ini adalah musibah, kemunduran, keterbelakangan, dan juga kebodohan. Maka jadikan hadis-hadis seperti ini atau seluruh hadis sebagai pegangan dalam beragama, dalam kehidupan. Terutama hadis yang menjamak banyak sekali dari kebaikan seperti ini untuk setiap atau keseharian kita. Antum kenapa di sana, Pak? Dimas mana? Kenapa antum udah penuh? Enggak kebiasaannya hari-hari itu apa? Where are mana perginya hari-hari itu? Hah? Hari-hari itu telah hilang. Tradisi kita di sini dua orang yang masya Allah, bapak dengan anaknya. Gimana Dimas, sudah sembuh? Kenapa? Kenapa udah sembuh? Hah? Nah. Taib. Hadis ini ikhwan, hadis yang sangat penting. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma. Saya, kata Ibnu Abbas, saya berada di belakang Nabi suatu hari. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, ghulam itu anak kecil, anak yang belum baligh. Nak, gitu bahasa kita nak. Atau kalau orang Jawa le, tole, panggilan untuk anak laki-laki, lanang, tole, ya. Inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Gimana Mas, udah benar-benar sehat full 100%? Hari Sabtu kemarin masuk enggak? Enggak masuk hari Sabtu kemarin. Sekarang masuk karena pengen dengar kajian ya. Masya Allah. Mas Arif gimana? Syekh Arif? Alhamdulillah apa? 100%? 80? Masya Allah. Syafaqallah. Alhamdulillah turut bergembira dengan kesembuhan antum, masya Allah. Karena antum itu adalah bintang dalam kajian ya.
Iya. Tanpa bintang itu ya nggak apa-apa ya, tapi dengan keberadaan bintang itu jadi ada yang bisa kita bully sedikit ya. Baik. Nah, aku akan ajarkanmu beberapa kalimat. Karena Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang muda. Maka kemudian kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Dan selain Tirmidzi ada tambahan atau ada sedikit perbedaan redaksi, ihfazillaha tajidhu amamaka. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa anna ma asabaka atau wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, senantiasa Allah akan menjagamu. Dan juga ihfazillaha tajidhu tujahaka. Dan kalimat berikutnya idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. 4 kalimat ini adalah masing-masing jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah. Ya. Yang mana yang pertamanya itu syarat, kemudian ada jawabannya. Jawaban dari syarat. Dan jawaban dari syarat itu tidak bisa tertunaikan jawabannya kecuali jika syarat tersebut terpenuhi. Ya, syarat dan jawaban syarat. Ada syarat, ada jawabus syarat. Jawaban syarat tidak akan tertunaikan kecuali jika syaratnya terpenuhi. Kita di sini punya jawaban syarat ada 4 juga. Afwan. Ya. Di sini ada yahfazka dan tajidhu tujahaka. Itu dulu. Yahfazka dan tajidhu tujahaka. Artinya ada jawaban syarat yaitu Allah senantiasa akan menjagamu. Allah senantiasa akan membimbingmu. 2 hal. Yahfazka di sini artinya Allah akan menjagamu. Tajidhu tujahaka artinya Allah akan membimbingmu. Penjagaan dan bimbingan itu kita cari dari Allah. Tapi bagaimana syaratnya? Apa syaratnya supaya dapat penjagaan dari Allah dan apa syaratnya supaya dapat bimbingan dari Allah? Syaratnya adalah ihfazillah, jagalah agama Allah, itu syaratnya. Maka maknanya ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah. Jawabannya apa? Allah akan menjagamu. Dan kemudian kedua, jagalah agama Allah, Allah akan membimbingmu. Jadi penjagaan dari Allah dan bimbingan dari Allah, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Untuk perkara duniawi ataupun perkara dini, agama atau ukhrawi, semuanya. Ya, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan penjagaan terhadap agama Allah yaitu dengan bertakwa, yaitu menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang, serta juga berusaha untuk menghindari yang syubhat. Itu ya, maka itu penjagaan terhadap agama Allah. Dan penjagaan terhadap agama Allah dengan segala globalnya dan rincinya, itu efeknya adalah Allah akan menjaga kita. Dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi yang bisa menolak penjagaan tersebut kalau memang Allah Ta'ala ingin menjaga kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ingin memberi sesuatu, menjaga sesuatu, maka tidak ada yang bisa melawannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Fatir, di awal surat Fatir kata Rabb kita Azza wa Jalla, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin
Masna wa uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa yang Allah tahan, enggak ada yang bisa kemudian ada orang atau makhluk yang kemudian melepas tahanan itu. Setelah Allah tidak ada. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi kalau Allah Ta'ala menjaga seseorang, mau 1000 jin, 1.000.000 jin, itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa menahan penjagaan dari Allah atau melawan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu gimana caranya supaya rumah kita itu nggak kemalingan? Ada dua hal. Imma melakukan sabab syar'i, imma melakukan sabab duniawi. Gimana cara fisik kita terhindar dari COVID misalnya? Gimana cara rumah kita terhindar dari pencuri? Ada dua cara kan? Sebab syar'i dan sebab duniawi kauni. Sebab syar'inya apa? Ihfazillah. Ini yang paling penting dulu sebelum sebab kauni atau duniawi. Jaga agama Allah dulu. Baru kemudian Allah Ta'ala akan menjagamu. Tapi juga Allah Ta'ala menitipkan kepada kita amanah untuk apa? Melakukan sebab kauni, duniawi. Ya. Kayak misalnya pakai masker supaya nggak kena COVID. Kena juga, ya kan? Ya kan? Pakai masker nggak? Antum pakai masker terus nggak kemana-mana? Hah? Apaan? Pakai masker nggak antum kemana-mana? Itulah. Udah sebab syar'i nggak bertakwa, sebab kauni juga nggak dapat. Bertakwa nggak antum? Ana aja nggak bisa ngomong gitu, ana nggak. Apakah antum orang bertakwa? Ana orang bertakwa. Ana baru tahu ada orang bertakwa ngaku kayak gitu. Rata-rata yang bertakwa nggak ngaku. Biasanya ngaku-ngaku itu malah justru sebaliknya. Antum bertakwa nggak, Dimas? Bertakwa nggak antum? Insya Allah bilang itu. Insya Allah bertakwa. Dia bilang bertakwa. Ya. Jadi ada itu sebab. Kalau nggak mau kemalingan rumahnya misalnya. Sebab syar'i yaitu jaga agama Allah dengan mencari nafkah yang benar, jangan berkhianat, cari yang halal saja. Jangan berbuat curang, jangan berbuat ghish, jangan mentadlis. Jangan diupayakan menghindari riba kalau memang bisa, ya. Dan insya Allah bisa kalau memang betul-betul kecuali darurat atau hajat yang tidak memungkinkan. Kemudian sebab kauni atau duniawi seperti menggembok, mengunci, menyimpan di tempat yang aman. Nah ini sebab kauni. Sebab kauni ini sebab yang logis dari segi duniawi. Tapi sebab syar'i itu sebab ukhrawi, dini dan akli juga. Karena bagaimanapun sebab syar'i ini dia selalu masuk akal. Yang namanya penjaga dari Allah itu karena kita itu berusaha untuk menjaga agama Allah, maka Allah menjaga kita. Ini sesuatu yang logis, sesuatu yang logis. Karena Allah sayang pada kita, maka Allah jaga kita. Kenapa Allah bisa sayang sama kita? Karena kita menunaikan apa yang Allah inginkan. Begitu. Maka tidak heran kalau misalnya kita melihat banyak orang yang anaknya begajulan, nakal, berprestasi enggak, nakal iya. Diusir atau DO dari apa namanya, DO ya? Atau WO? Apa bedanya tuh? WO itu bola ya kalau WO ya. DO drop out bukan? Di DO dari kampusnya atau sekolahnya karena bandelnya. Enggak ada anaknya itu keinginan ke agama, ninggalin sholat. Walau orang tuanya itu kayanya itu Masya Allah, sangat kaya, Sultan Jati Bening misalnya, ya. Tapi ternyata anaknya seperti itu, ya. Dan orang tuanya ini selalu berusaha minta sama Allah, sholat berjamaah, tunaikan ini itu, membayar ini itu, Masya Allah lah, banyak sedekah. Tapi kok anaknya begajulan semua,
berusaha didik, udah pada tekak semua. Maka kemudian ditanya kepadanya, itu kan ini kaya banget, hasil dari mana ini kekayaan? Wah, saya kerja di kantor pajak, Pak. Ya, atau saya kerja di pemerintahan. Banyak gak dapat apa ya namanya ya? Bukan sumbangan, enak banget namanya sumbangan. Gratifikasi. Jadi uang-uang bonus, cuan-cuan yang gaib, cuan-cuan mistis lah pokoknya, tiba-tiba dapat ya, kong kali kong dengan beberapa pihak supaya bisa dimanipulasi dokumennya dan sebagainya. Pernah nggak kayak gitu? Oh, bukan pernah, Pak. Itu emang kerjaan kami. Lah, ya itulah. Karena tidak menjaga agama Allah dalam urusan berharta, maka Allah tidak menjaga hasilnya. Anak-anak kan ini hasil dari asupan harta kita. Kita kan ngasih mereka makan nasi, kan kita beli sendiri juga beras di pasar, beli beras. Itu dari situ khalas. Iya. Dan itu kadang-kadang harta yang begitu melimpah itu nggak ada nilainya kalau anak kita itu sengsara atau anak itu badal bengal, nggak ada nilainya. Harta itu nggak ada nilainya jadinya. Tapi kalau kita miskin, anak kita saleh salehah, itu nilainya melebihi dari seluruh harta. Paling ajib lagi, dan semoga itu anak dan juga antum semua udah harta banyak, anaknya saleh dan salehah. Pengen kayak gitu insyaallah ya? Insyaallah, amin, Allahumma amin. Jadi ihfazillah yahfazka. Allah akan jaga kita. Bahkan dalam kitab Ibnu Rajab, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau juga menyebutkan di situ beberapa sekelumit ya faedah. Terlalu banyak sekali faedahnya, tapi Anda ambil di antara faedah dalam riwayat At-Tabrani. Dari kitab tersebut riwayat At-Tabrani disebutkan ada seorang sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Nabi SAW pergi ke suatu tempat. Ya, diutus oleh Nabi SAW, khadimnya Nabi, pembantunya Nabi SAW. Maka di daerah padang ilalang, apa namanya, yang di savana apa, di daerah-daerah yang ada singanya itu apa, padang rumput ya, padang rumput namanya ya. Kan singa kan bukan tinggal di jungle, dia tinggalnya di yang terbuka itu, apa namanya, padang rumput dah, sabana. Kalau sabana ayam nanti jadinya. Ya seperti itulah. Melewati tempat tersebut, qadarullah kemudian ketemu dengan seekor asad, yaitu apa, singa ikhwan. Ketemu dengan singa, kira-kira gimana manusia? Ya ada rasa takut wajar, khauf tabi'i. Maka kemudian dia singa tersebut tidak menerkamnya, tidak apa-apa. Malah singa tersebut kemudian seperti menuntunnya ke jalan yang benar, ke jalan tujuan, bukan jalan benar siratal mustaqim yang alladzina an'amta 'alaihim, bukan jalan yang tepat sesuai dengan keinginan pengutusan. Maka di depan itu singanya. Nah, ketika sudah sampai ke dekat daerah gerbang negara yang dituju, singa tersebut kemudian menoleh kepadanya dan seperti mengeluarkan suara singa gitu. Suara singa yang seolah-olah ditafsirkan seolah-olah itu ucapan perpisahan antara singa itu dengan sahabat Nabi ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ihfazillah yahfazka. Karena sahabat ini mungkin punya banyak hal yang dia jaga karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah sekalian. Pelanggaran dalam hal ini, barang siapa tidak menjaga agama Allah, maka akan ada balasannya. Allah tidak menjaganya kecuali kalau dia bertaubat. Barang siapa yang tidak menjaga kehormatan perempuan dari segi apa, dizinahi anak orang, dihamili anak orang tanpa ikatan rumah tangga, tanpa ikatan pernikahan, maka jangan merasa aman nanti bagaimana anak cucunya kelak. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan, engkau pun akan diperlakukan serupa, dan hal-hal lainnya. Dan barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari keburukan-keburukan. Boleh jadi secara logika suatu ketika antum secara logika ini udah mati harusnya, karena ini hampir terjadi kecelakaan, bahkan semestinya logikanya udah tercelakaan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala singkirkan kecelakaan tersebut dan antum enggak apa-apa.
sehat walafiat. Kalaupun ada luka-luka sedikit. Maka ini boleh jadi karena Allah Subhanahu wa taala membalas secara duniawi apa yang telah antum jaga dari agama Allah. Apa yang antum menjaga dari agama Allah Azza wa Jalla. Boleh aja, boleh, sangat mungkin itu terjadi, dan itu terjadi pada setiap dari kita. Ada musibah tertentu yang kita itu hampir kena, boleh jadi kita meninggal karena musibah itu, atau kecelakaan parah, atau stres dan semisalnya, tapi Allah singkirkan itu. Maka kenikmatan yang Allah berikan berupa penjagaan dari Allah itu adalah kenikmatan untuk orang-orang beriman, yang diperintahkan untuk diingat-ingat terus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. "Idz hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum." Itu ketika ada suatu kaum, ada orang-orang yang ingin membentangkan tangannya kepada kalian, yaitu ingin menghajar kalian, membunuh kalian. Fakaffa aydiyahum 'ankum, tapi kemudian Allah taala tahan tangan-tangan mereka dari kalian, ditahan. Mau mukul, mau menghajar, nggak bisa. Ini diantara sebab nuzulnya dikatakan, ada yang mengatakan bahwa itu peristiwa tersebut terhadap Nabi SAW ketika mau sholat. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan lainnya. Al-muhim, ini ibrahnya adalah dengan keumuman lafal, yaitu boleh jadi kita nih orang beriman, ada orang-orang jahat yang ingin membunuh kita, menghancurkan kita, menyakiti kita, tapi Allah tahan tangan-tangan mereka. Iya. Dan Allah seru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu berarti karena keimanan kalian Allah taala tahan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan terhadap Allah lah maka bertawakallah orang-orang yang beriman itu. Iya. Taib. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah taala membimbingmu di depanmu, menjadi pembimbingmu. Ya, maka engkau menjadi seorang yang rasyid, terpelajar, terbimbing oleh Rabbul Alamin. Bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itu hidayah dari Allah agar kita itu mendapatkan as-sadad was-shawab fil qawli wal amal, yaitu ketepatan dan kebenaran dalam berkata dan juga berbuat. Maka ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Penceramah misalnya, dia mengucapkan kalimat-kalimat penjelasan terhadap ayat atau hadis, dia tidak bisa dia mengucapkan dengan baik kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antum akan lihat guru-guru agama yang tidak Allah berikan taufik karena tidak menjaga agama Allah, antum akan lihat plesetnya lidah mereka itu menuju jurang jahanam. Ya, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kemunkaran, kemaksiatan dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga agama Allah, tidak menjaga sunnah Rasulnya yang harusnya dijaga. Malah mereka tidak menjaga, akhirnya mereka terjerumus ke dalam kebid'ahan. Yang mana mereka harusnya menjaga tauhid kepada Allah, namun mereka tidak menjaga, akhirnya mereka menyuruh juga kepada kesyirikan, khurafat, takhayyul dan semisalnya. Itulah efek dari tidak menjaga agama Allah. Jadi menjaga agama Allah itu menyeluruh banyak hal. Jadi kalau kita tidak menjaga agama Allah, kita dihukum dengan apa? Tidak terjaganya kita di bab yang sama. Kalau kita tidak menjaga agama Allah dari segi akidah dan tauhid, maka kita terjerumus dan tidak Allah jaga di bab yang merupakan bab tauhid atau akidah tersebut. Kita tidak peduli dengan akidah, tidak peduli dengan tauhid, tidak peduli dengan sunnah, maka terjerumusnya kita di masalah apa? Kesyirikan, iya. Kebid'ahan, iya. Khurafat, iya. Percaya dengan takhayul yang tidak logis dan juga jenaka, iya, percaya itu. Tidak Allah jaga akal kita dengan itu. Ya. Kemudian juga dalam masalah bimbingan tersebut, seperti mencari pekerjaan, mencari jodoh, kemudian mendambakan anak, dan hal-hal lainnya. Itu semua butuh bimbingan loh. Butuh bimbingan. Karena tidak semua dari kita itu
pandai atau lihai dalam mencari peluang ataupun menentukan bidang apa yang tepat buat kita. Enggak semua dari kita lihai. Pun kalau kita tahu bidang kita apa, tapi tidak semua dari kita mana perusahaan yang cocok buat kita. Ya. Saya tidak perlu menunjuk atau tidak perlu mengarahkan siapapun di antara kita yang harus tunjuk tangan. Dulu sebelum bekerja di Taifah misalnya. Sebelum melamar pekerjaan di sini, mungkin kalau enggak semuanya, mungkin sebagian besar. Sebagian besar antum salat istikharah, bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Itu adalah bentuk penjagaan. Itu adalah bentuk menjaga agama Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala bimbing. Mungkin di antara antum sebelum melamar kerja di Taifah ini, melamar kerja di tempat lain. Bisa dicontohkan nggak? Ada nggak siapa di antara antum yang kayak gitu? Atau nggak ada? Semuanya langsung sekali langsung terinspirasi Taifah, langsung semua Taifah. Nggak? Ada kan yang sebelumnya di tempat lain. Ternyata ini nggak cocok, nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Ketemu Taifah kemudian tiba-tiba cocok nggak Ikhwan? Ayo, mumpung ada bosnya di sini. Cocok nggak ada di sini? Yang nggak cocok, bilang nggak cocok tunjuk tangan biar disebut nanti ditulis namanya siapa. Cocok kan? Cocok, alhamdulillah. Perusahaan mana yang menghadirkan kajian dan antum tidak diminta apapun dari kajian itu kecuali menyimak dan menulis? Perusahaan mana? Hadirkan perusahaan lain yang bisa, yang Allah takdirkan seperti ini. Mungkin ada, tapi mungkin belum tentu antum cocok di sana. Maka ini bimbingan dari Allah. Tajidhu tujahaka. Mungkin karena antum telah memohon kepada Allah, menjaga agama Allah, maka Allah bimbing kemudian kepada kenikmatan ini. Tentang jodoh juga seperti itu. Boleh jadi antum telah mengalami beberapa seleksi. Ya, seleksi yang antum datangi dari perempuan banyak. Bahkan suatu ketika di Masjid Hijau ada seorang ikhwan, ya, yang beliau konsultasi ke ana soal jodoh, ya, masih bujang, soal jodoh, konsultasi, ya, lalu ada berikan arahan dan seterusnya. Sepertinya 3 pekan lalu atau 2 pekan lalu sudah menikah, alhamdulillah. Ajaibnya itu udah konsultasi lama, setiap bertemu selalu konsultasi masalah jodoh. Giliran nikah diam-diam dia nggak mau ngundang ana. Ini bentuk suul adab, ya, kurang ajar ini, orang seperti ini kurang ajar ini. Iya, giliran dia enak, ya, kita nggak diundang, ya. Padahal ana udah siapin plastik banyak itu, ya. Nah, ini beliau teman kita ini, hafizahullah, ya, yang mana dia bilang ke ana Ustaz, ta'aruf itu sudah mungkin 100 perempuan lebih ana ta'arufin. Ajib antum. Dan gak ada yang cocok sampai sekarang. Hanya sama dia ini aja nih baru ketemu. Tapi ana gak rekomendasikan antum seperti ini tracknya. Keterlaluan sampai 100 perempuan lebih. Iya, ada yang mau, ada yang langsung nolak, ada yang mau tapi dengan syarat, ada yang ribet semuanya. Sebenarnya apa yang bilang sama dia? Ini bukan ribet, antum yang bahlul. Karena apa? Antum hanya mau ta'aruf di WhatsApp, dan itu perempuan sembarangan yang dicari. Ya ini sebenarnya anak yang bilang antum tuh bahlul, anak yang bilang gitu. Cuman dia dalam kondisi down, ya. Kalau anak bahlulin, ntar bahlul beneran dia, nanti nggak mau nikah dia. Tapi anak motivasi sudah nggak apa-apa, udah insya Allah ini insya Allah cocok. Iya. Dan itu anak sangat menyesal juga. Ada hal yang anak sesali gitu. Kenapa? Dia yang menikah bukan anak, gitu kan? Nah, kemudian hal seperti itu, ikhwan. Ini contoh sampel aja, dan antum nggak bakal tahu orangnya. Dari 100 perempuan lebih, Allah Ta'ala pilihkan satu yang paling baik bermaslahat buat dia. Ya. Jadi kalau ada di antara antum jomblo, ya, mau nikah, antum udah mengirim proposal, CV, bukti keterangan, surat SKCK, ya, kemudian surat kesehatan dari puskesmas semua, udah, ya. Amai tolak, bapaknya nggak suka sama antum. Iya, kemudian cari yang lain, datang ke rumahnya. Yang ini perempuannya nggak nolak, ibunya nggak suka sama antum, bapaknya suka, tapi dianya nggak mau, ridho. Tapi cari yang lain. Ketiga, seluruh keluarganya benci sama antum. Itu insya Allah Ta'ala kalau antum jaga agama Allah, maka Allah arahkan nanti
Dan pengarahan dari Allah itu nggak mesti langsung blok langsung selesai. Enggak, kadang-kadang Allah uji dulu. Allah uji dulu dan antum harus husnuzan sama Allah. Allah uji dulu supaya antum tuh memang husnuzan apa enggak sama Allah. Allah uji dulu. Dan Allah pertemukan dengan yang terbaik. Begitu insyaallah. Jadi jangan bilang, Ustaz, ana udah ta'aruf sama dia, Ustaz, tapi qadarullah nasib ana begini, Ustaz. Kenapa antum? Enggak, kayak kita enggak cocok. Kayaknya ana udahlah, Ustaz, ana enggak mau nikah aja. Ana mau membujang sampai ana dimakamkan, ana membujang. Ini antum bahlul tapi jangan diborong semuanya gitu. Ya, jangan begitulah. Ya, nikahlah insyaallah akan ketemu yang tepat insyaallah. Iya, antum butuh. Jangan kayak gitu. Enggak boleh berprinsip kayak gitu zaman seperti ini banyak fitnahnya. Ya begitu. Jadi antum yang masih bujang dan ada prinsip kayak gitu, Anda bilang ittaqillah. Bertakwa pada Allah. Antum maunya apa? Gitu loh. Kalau emang enggak mau nikah selamanya, enggak memikirkan nikah, maka anggap antum yang enggak punya syahwat atau jangan-jangan antum bencong. Hah? Iya. Imma antum enggak punya syahwat dan itu mungkin itu penyakit yang semoga Allah maafkan, tapi yang kedua ini imma antum bencong. Jangan-jangan antum suka dengan selain perempuan. Apa selain perempuan? Hah? Apa coba selain perempuan, ikhwan? Enggak mesti laki suka lagi kambing, ya kan? Ayam kan bisa juga. Iya. Maka penyakit seperti ini harus dihindari. Zaman seperti sekarang ini zaman fitnah. Maka menikah itu sangat berhajat laki-laki dan perempuan untuk menikah. Ya, taib, ihfazillah tajidhu jaka. Maka jaga agama Allah, Allah akan membimbing antum menuju yang tepat. Pilihan Allah. Jika Allah yang memilih, maka tidak ada pilihan lain yang lebih baik darinya. Yakin deh itu. Tapi syaratnya antum harus sabar dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian tentang anak juga itu Allah yang akan membimbing kita dalam yang udah punya anak nih, ya. Kadang-kadang kita kita bingung bagaimana cara menghandle anak kita ini. Karena ada masa-masanya mungkin rewel, ada masa-masanya pas sudah agak gedean bandel, pergaulan teman dan seterusnya. Itu bakal gimana caranya ini? Maka caranya adalah pertama, jagalah agama Allah, taubat, bertakwa pada Allah. Nanti Allah bimbing insyaallah, ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta suatu hajat, kebutuhan atau sesuatu yang mubah. Hajat itu jadi gini ikhwan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Di sini yang antum minta apa? Ada berapa hal, ikhwan? Kebutuhan manusia itu ada 3 macam. Pertama, kebutuhan darurat. Kedua, kebutuhan hajat. Ketiga, kebutuhan yang disebut tahsiniyat. Tahsiniyat atau taziniyat, ya. Pertama, kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat ini adalah kebutuhan yang antum tidak bisa meneruskan hidup tanpanya. Maksudnya aktu makan kesulitan, betul-betul sulit-sulitnya. Kebutuhan darurat seperti apa? Makan. Kebutuhan darurat juga seperti apa? Ya, nafkah itu darurat. Kebutuhan darurat seperti apa? Tempat tinggal darurat. Kebutuhan darurat lagi seperti apa, ikhwan? Ya, ilmu agama yang dasar itu darurat. Ya seperti boleh minta sama Allah. Minta sama Allah. Kemudian kebutuhan hajat, dan hajat maknanya kebutuhan. Itu hajat adalah suatu kebutuhan yang di bawah darurat. Dia tidak sampai darurat, tapi butuh. Contoh apa? Kemeja. Ya, kemeja. Butuh ya? Butuh. Contohnya apa lagi? Parfum. Iya. Parfum. Butuh parfum nih. Butuh parfum misalnya. Ini walaupun cuma 3 mili doang, harga 25.000 ya. Iya. Oh yang ini ada pakai 35.000 harga ya, kawan. Antum nanti cium aja aromanya kayak gimana.
Ya ini anak biar semerbak biar promosi juga ini. Iya. Karena ajaibnya di sini dari seluruh puluhan hamba Allah ini yang beli parfum di Ana cuma beberapa doang. Tahu ini memang kadang memang zaman sekarang banyak murid durhaka emang. Itu kebutuhan apa? Enggak, parfum itu hajat untuk ibadah iya. Tapi kadang parfum itu adalah kebutuhan berikutnya itu tahsiniyat yang ketiga nanti. Taib, kebutuhan hajat lainnya apa? Kendaraan ya. Yang kadang ya, antum tanpa kendaraan juga bisa hidup insyaallah, bisa terus hidup. Tapi kebutuhan dia. Nah, ini minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk bagian dari rezeki juga. Nah, yang ketiga kebutuhan tahsiniyat. Tahsiniyat itu adalah perhiasan, mukammilat, tambahan, penyempurnaan saja. Yang antum tanpanya, tanpa nomor 3 ini, itu nggak ada yang berubah dari antum insyaallah. Nggak ada. Ya. Contoh apa? Perhiasan. Taib, jam tangan ini hajat nggak ikhwan? Hajat. Tapi ini jam tangan sederhana misalnya. Cukup dengan seperti ini, oke? Namun kemudian antum pengen jam tangan mereknya Rolex dan kemudian yang otomatis dan kalau misal antum kayak gini bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Ini namanya halu. Ya, ini namanya halu ya. Nah, atau yang bisa pokoknya Masya Allah jam tangannya harganya 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang 10 juta. Taib, ini termasuk hajat atau tahsiniyat? Tahsiniyat. Itu perhiasan belaka. Boleh enggak yang seperti ini untuk memintanya kepada Allah? Nah, kalau kebutuhan perhiasan ini hanya untuk takatsur, berbanyak-banyak, memewah-mewahkan diri, sombong dan seterusnya, enggak boleh antum minta sama Allah hal seperti ini. Iya. Antum butuh motor? Iya. Taib motor. Motor antum cukup apa? Antum pakai motor ini aja lah. Apa motor yang standar sekarang? Ya motor Ana Supra. Misalnya Supra biasa, Supra Fit. Ya. Taib. Boleh enggak minta sama Allah, ya Allah saya memohon kepada Engkau ya Allah motor Honda yang standar. Boleh enggak? Boleh. Ya nggak perlu disebut macam-macamnya, udah motor yang standar gitu aja. Motor yang baik buat saya gitu aja. Taib, kemudian antum kegayaan orangnya. Mau pakai motor Harley, ya. Harley Davidson, ya, gitu kan? Yang stangnya itu gini, iya. Itu pulang-pulang itu, langsung ini pegelnya minta ampun. Ya, kemudian harus ngangkang, gini. Iya. Dan kemudian ada gambar tengkorak di sini ya, Masya Allah. Iya. Rock and roll. Ya. Nah, ini apa perhiasan bukan? Perhiasan. Ya. Ini hajat bukan? Bukan. Apakah ini darurat? Apalagi bukan. Ini hanyalah perhiasan tahsiniyat. Yang mana ini bisa bermadarat pada diri antum. Orang kalau udah ngaji masih kayak gini, repot urusannya, ngapain? Udah ngaji itu mikirin akhirat lebih baik gitu loh. Ngapain mikirin tengkorak lagi? Apa mikirin apa? Moge yang apa kok jalan konvoi di jalanan itu suaranya berepet itu, ya, Masya Allah. Ini suara apa? Suara apa? Kayak motor-motor kayak gini ya kan? Gede suaranya. Ini septic tank lagi sedot apa ini kok suara kayak gini? Rame. Buat apa coba itu kan? Buat apa? Kalau memang dia orang awam, nggak ngerti agama, nggak ngerti hisab, fadhal, itu memanglah itu nasibnya. Tapi bagi kita ikhwan yang kita itu ngerti hisab di yaumil qiyamah, kemudian kita ngerti bahwa ini semua akan ditanya, bahwasanya harta ini menjadi fitnah buat kita, kebanggaan ini tidak ada artinya buat kita. Itu pasti berasa bersalah naik seperti itu. Bersalah, maka nggak boleh minta kepada Allah Taala hal-hal seperti ini karena akan memberikan fitnah pada kalbu kita. Nah di sini wa idza sa'alta fas'alillah, artinya adalah jika engkau meminta suatu hal yang darurat atau kebutuhan baik primer maupun sekunder, ataupun boleh perhiasan yang tidak membuat antum terfitnah dengannya, minta pada Allah. Boleh antum minta perhiasan yang membuat antum tidak terfitnah dengannya. Apa contohnya? Perhiasan. Tapi antum tidak sampai terfitnah insyaallah. Tidak membuat antum ujub dan takabur. Apa contohnya?
Apa? Fadhal. Ah? Ah. Fadhal. Handphone. Handphone kebutuhan. Tapi kan seri-serinya itu perhiasan ya, hiasan. Hah? Antum pengen anak kasih tester emang ya? Hah? Gak usah nyinggung gitu. Anda udah stop marketing di sini. Udah selesai tadi. Masa iklannya datang lagi? Udah parfum aja lah, apalagi ya. Anda juga bingung juga mau apa. Parfum misalnya kebutuhan. Iya. Tapi bisa nggak parfum itu sebagai perhiasan yang membuat antum terfitnah? Seperti sih enggak sih ya. Karena ada pedagang parfum ada bilang gitu ya. Insya Allah enggak, apalagi harganya murah, cuma 25.000, 3.000. Iya. Mas berapa sulit sih antum ngeluarin hal kayak gitu? Hah? Nggak sulit kan? Antum beli 100.000 doang, ongkir ke Bekasi 4,5, package 3.000, kan 107.500. Iya, apa susahnya ya kawan? Ini hajat bukan hajat. Kalaupun ini perhiasan ini insya Allah tidak membuat antum terfitnah. Kecuali kalau antum beli sekaligus satu gudang itu membuat antum terfitnah. Istri antum mencak-mencak itu. Buat apa? Mau jualan mau apa? Ya. Jadi kalau tidak membuat antum terfitnah dengannya, maka tafadhol minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa perhiasan ini, kawan? Seorang istri misalnya, seorang perempuan, ya, dia menginginkan perhiasan. Yang itu dia tidak berhajat penting untuk itu, tapi dia pengen. Kemudian minta dulu ke Allah sebelum minta ke suaminya. Minta ke Allah, ya Allah berikanlah saya perhiasan. Apa perhiasan perempuan kira-kira apa? Gelang cincin sekian karat. Ya. Gelang cincin yang sangat mahal ya Allah. Gitu. Yang membuat saya berharga dengannya ya Allah. Boleh. Kemudian baru minta ke suami. Gitu. Kalau minta ke Allah misalnya, ya Allah misal seorang perempuan, ya Allah saya memohon kepada Engkau untuk diberikan kepada saya cincin tindik untuk hidung saya. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Ayo, boleh atau tidak? Cincin tindik di sini. Ditindik di hidungnya. Kayak di Bollywood itu. Kalau laki-laki nggak boleh. Perempuan gimana? Boleh selama emang itu diizinkan suaminya dan untuk suaminya boleh. Boleh. Karena ini merupakan hajat kata ulama. Perempuan dibolongin ini apa? Cuping. Ada ini namanya? Cupang apa cuping? Cupang di leher biasa ya. Cupang di botol ya. Ada botol dicupang-cupang gitu. Itulah perbedaan antara pikiran anak kecil dengan pikiran orang dewasa ya. Di sini ditindik ya. Ini boleh. Itu termasuk hajat. Perhiasan untuk perempuan standar itu hajat. Tapi lebih dari standar itu masuknya tahsiniyat. Hajat dari segi mana ya perempuan itu? Hajat dari segi menariknya dia buat siapa? Suaminya. Iya. Baik, kalau misalnya laki-laki pengen nyemir rambut, itu hajat atau tahsin? Bukan yang bukan uban, tapi yang normal hitam, dia pengen nyemir. Nyemir biru. Sini biru, sini putih, tengahnya merah. Demokrat. Ya. Iya. Asal jangan nyemir ini ya, putih, merah. Itu baru tuh. Banteng. Mancung putih. Laki-laki nggak ada apa-apa dia pengen nyemir. Ini bukan termasuk hajat, melainkan perhiasan belaka. Perempuan nyemir karena suaminya suka dengan perempuan rambut pirang. Beb, rambut kamu hitam banget sih kayak kulit kamu, cobalah. Rambutnya dipirangin biar gimana? Ya,
Kalau lalu istilah gimana kalau rambut aku putihin? Jangan. Kulitnya hitam, rambutnya putih, jenglot namanya. Jangan. Udah, coba biar pirang, biar kayak franji-franji itu loh. Maka yang seperti ini masuk hajat. Bahkan bisa menjadi kewajiban karena ini memuaskan suaminya dan perintah suaminya. Begitu. Maka antum boleh request ke istri antum. Sana ke salon sana. Ngapain? Saya udah pirangin rambut atau warnain apa yang ujungnya pirang, kuncupnya pirang, ini hitam, depannya botak. Apaan kayak gini? Ya. Iya. Biar jenongnya agak gede kayak Bezita gitu. Nah, kalau yang seperti ini hajat, minta sama Allah, tafadhal, boleh. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kemudian wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolonglah pada Allah. Tapi insyaallah dalam masalah takdir insyaallah kita akan membahas pada pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayo. Sini pertanyaan. Assalamualaikum. Masya Allah. Ustadz, Anda mau tanya tata cara memandikan jenazah yang benar gimana Ustadz? Masya Allah. Apa hukum memandikan jenazah? Apa hukum sholatkan jenazah Ustadz? Bagaimana cara menguburkan jenazah dengan layak Ustadz? Ini nyuruh Anda bikin kajian tematik ini. Bikin daurah. Anda Dimas Arya Persada. Mana Dimas? Ini orang ini. Allah musta'an. Antum boya nanyanya, aduh, antum nanya yang inilah. Ini satu kajian full. Nanti kita bahas kitab Ahkamul Janaiz. Ntar. Kalau antum sudah resign insyaallah nanti. Hukum memandikan jenazah yang paling simpel aja, hukum memandikan jenazah itu fardu kifayah. Ya, tidak semua orang wajib, tapi secukupnya aja 3 orang. Ya, secukupnya aja. Ya, Anda nggak bisa jawab semuanya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ketika Imam Syafi'i rahimahullah melihat betis seorang perempuan tersingkap sehingga membuat hilangnya hafalan Al-Quran beliau. Ya, Anda juga pernah mendengar kisah tersebut, tetapi Anda belum tahu apakah kisah tersebut sabit terhadap Imam Syafi'i atau gimana, Anda tidak tahu. Tapi pernah dengar memang. Langsung hafalannya tercampur atau ikhtilat atau hilang. Ya, itu kisah yang kemudian itu kisah yang sabit yang kemudian beliau melapor kepada Imam Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah. Kemudian Imam Imam Syafi'i membuat sebuah syair. Ya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' buruknya hafalanku. Imam Syafi'i mengeluhkan buruknya hafalannya kayak gimana coba? Beliau hafalan Masya Allah. Tapi baru salah sedikit beliau anggap itu buruk. Kemudian maka beliau membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Iya. Karena ilmu ini adalah nur. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahayanya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi maksiat itu berefek. Kalau kita di zaman sekarang seringnya melihat perempuan yang betisnya tersingkap dan tidak ada efek apa-apa terhadap hafalan kita. Apakah ini termasuk dosa yang tidak berefek kepada kita? Karena antum merasa tidak ada efeknya aja. Gini, kepekaan seseorang terhadap hafalannya itu berbeda-beda. Ya. Kepekaan seseorang terhadap hafalannya itu berbeda-beda. Imam Syafi'i di sini bukan berarti dia total hilang hafalannya, bukan. Namun dia merasa ada yang janggal dengan hafalannya. Karena orang seperti Imam Syafi'i ketika membaca Al-Quran, muraja' Al-Quran, maka
beliau tidak sebatas murajaah, melainkan ada sisi tadabbur dan pendalaman. Begitu ya. Boleh jadi lafalnya itu ya terucapkan, tetapi maknanya itu gimana? Imam Syafi'i memaknainya, mentadabburinya sambil murajaah. Nah, kita ini mungkin murajaahnya pada berapa kali maksiat, murajaah tetap lancar, tetap terlafalkan dengan baik. Tapi coba sekarang tanya, siapa di antara kita yang murajaah itu selalu betul-betul memaknainya di setiap lafal yang kita baca dari murajaah kita? Gak ada. Itu saja sudah apa? Merupakan efek dari maksiat. Iya. Karena apa? Ketika membaca Al-Quran tanpa tadabbur, itu berarti kurang gak? Kurang. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tuh. Baik yang membaca langsung di Al-Quran ataupun dengan hafalan murajaah, itu diperintahkan untuk tadabbur. Maka disitulah kekurangan kita, efek dari maksiat kita. Nah, di sini kalau merasa kok kayaknya nggak ada efek, ada efeknya. Dan efeknya itu nggak mesti berupa lupa lafal. Efeknya bisa berupa lupa makna atau tidak memaknai. Bukankah banyak dari kaum muslimin sekarang ada azan terdengar, ada nggak hatinya itu memaknai azan tersebut? Rata-rata enggak. Dengerin Al-Quran pas mau Jumatan tuh kan biasanya kan ada toa tuh Al-Quran tuh. Ada nggak di hatinya itu kemudian mensanubarikan Al-Quran tersebut, mendalaminya sambil diam gini? Ya, nggak, jarang, hampir nggak ada. Kenapa kok orang-orang itu seperti sekarang itu? Kenapa mereka seperti itu? Karena maksiat, itu efeknya. Jadi nggak mesti lupa lafal. Antum dengar Al-Quran kemudian nggak masuk ke hati antum aja, itu sudah menjadi hukuman akibat dosa. Itu sudah menjadi hukuman akibat dosa. Beneran. Ya. Ya, jadi nggak mesti efek dari dosa itu lupa lafal. Tapi lupa makna, lupa mengamalkannya, atau tidak kena sama sekali dengan apa yang dibaca, itu sudah termasuk hukuman. Iya. Begitu ya, ikhwan. Dan antum lihat aja, kekerasan qalbu kita karena maksiat itu berefek pada pendalaman Al-Quran. Di situ barometernya. Ya. Karena boleh jadi seseorang memiliki dzakirah yang kuat, lidah yang sudah terlatih, tapi qalbu kalau enggak masuk, apalah artinya dzakirah? Ingatan, apalah artinya lisan yang terlatih? Bismillah. Ustaz mohon penjelasannya untuk hadis, apakah apabila meninggalkan sholat asar dengan sengaja, apakah seluruh amalannya akan terhapus, termasuk puasa Ramadan dan lain-lain yang pernah kita lakukan, atau amalan ringan saja yang terhapus? Taib. Hadis Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholat maka telah habita amaluh, maka gugurlah amalannya. Ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis yang tadi kita sebutkan. Man taraka salatal asr faqad habita amaluh, atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan salat asar sama sekali, bukan meninggalkan berjamaahnya, enggak salat asar, maka dia telah gugur pahalanya, gugur amalannya. Para ulama di sini sebagian menyimpulkan begini. Maksud dari meninggalkan salat asar di sini, ada yang mengatakan maksudnya adalah dia meninggalkan pula zuhur dan asar saat itu. Salat yang harusnya dijamak, zuhur dan asar. Dan dia meninggalkan dua salat itu tanda-tandanya dia sudah keluar dari Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Taib, ada juga yang mengatakan bahwasanya meninggalkan salat asar dengan sengaja ini dalam rangka menghalalkan dirinya untuk meninggalkan salat. Artinya tidak mewajibkan dirinya untuk meninggalkan salat, sehingga dia keluar dari Islam karena menghalalkan yang dilarang oleh Allah secara jelas-jelas, yaitu meninggalkan salat asar. Itu pemahaman kedua, dan itu yang sepertinya lebih kuat. Maksudnya meninggalkan di sini adalah dia menganggap bahwa saya meninggalkan salat asar ini halal buat dia, enggak masalah. Maka dia keluar dari Islam dan gugurlah semua amalannya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa makna dari meninggalkan salat asar ini kemudian gugurlah amalannya, maka ini
Iya, gugur amalannya, namun dia tidak langsung divonis sebagai kafir. Jadi amalannya hilang semua sampai dia taubat. Karena taubat itu boleh jadi akan mengembalikan amalan-amalan yang telah Allah hancurkan pahalanya. Bisa, iya. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah saya itu rajin sedekah. Sekarang saya sudah masuk Islam. Apakah saya mendapatkan kebaikan sedekah saya lampau?" Iya. Insya Allah pahala kamu akan balik. Maka pahala itu bisa juga balik kalau orang itu bertaubat. Ya begitu pemahamannya. Bisa yang menghalalkan, yang dianggap para ulama yang mengatakan bahwa saya maksudnya adalah menghalalkan meninggalkan salat asar, maka dia telah kafir. Sehingga amalnya gugur semua. Itu pemahaman yang kedua tadi. Atau pemahaman yang ketiga, yaitu maknanya adalah dia memang meninggalkan karena apa? Karena malas. Meninggalkan tadi yang ketiga apa, ikhwan? Meninggalkan karena apa? Dia meninggalkan salat asar dan gugurlah amalannya karena dia malas, bukan karena dia kafir. Maka gugurlah seluruh amalannya sampai dia kemudian mengoreksi diri dan bertaubat dari itu. Maka dia insya Allah bukan kembali muslim, dia insya Allah mudah-mudahan setelah taubat itu amalannya, pahalanya kembali lagi. Itu diantara makna dari diantara ragam pemahaman ulama terhadap hadis man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Wallahu taala alam. Ya. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan tidak kan? Udah kelas ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.